Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Saputra dengan NIM 2307046 dari Program Studi Sistem Informasi Kota Cerdas, Politeknik Negeri Indramayu. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah pemrograman Internet of Things dengan judul Sistem Monitoring Risiko Keamanan Ruang Praktikum berbasis ESP32, MQTT, Node-RED, dan Machine Learning. Latar belakang dari proyek ini adalah kondisi ruang praktikum yang sering dipakai secara intensif. Ketika ruang dipenuhi mahasiswa, muncul beberapa resiko, di antaranya satu, padatan jalur atau pintu yang dapat mengganggu keselamatan saat keluar masuk ruangan. Dua, suhu dan kelembaban ruangan yang terlalu tinggi sehingga menurunkan kenyamanan dan berpotensi mengganggu kesehatan. Tiga, kemungkinan adanya asap atau kebocoran gas yang dapat memicu gangguan pernapasan maupun kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem Internet of Things yang mampu memantau kondisi ruangan secara real-time, memberikan indikator risiko, dan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh dosen atau pengelola laboratorium. Inilah harga dan sistem monitoring risiko keamanan ruang praktikum yang saya kembangkan. Pada sisi perangkat keras, sistem ini menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama sekaligus modul Wi-Fi, sensor ultrasonik untuk mengukur jarak pada jalur atau pintu, sehingga dapat mempresentasikan tingkat kepadatan atau adanya penghalang. Terus ada sensor di atas 11 untuk membaca suhu dan kelembaban udara dalam ruangan. Selanjutnya, itu adalah sensor MQ2 untuk mendeteksi keberadaan asap atau gas yang berpotensi membahayakan. Semua sensor ini dihubungkan ke ESP32 menggunakan kabel jumper pada breadboard. Ultrasonic terhubung ke pin trip dan echo, di atas 11 ke pin data digital, dan MQ2 ke pin analog ESP32. Dengan demikian, dalam satu rangkaian, sistem ini menggunakan 3 buah sensor secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran kondisi ruang praktikum secara lebih komprehensif. Secara arsitektur, sistem ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, node perangkat IoT, yaitu ESP32 bersertakan 3 sensor. Yang kedua, broker MQTT yang berfungsi sebagai perantara pengiriman pesan. Yang ketiga, aplikasi pemantauan, yaitu Node-RED yang menampilkan dashboard pada browser. Protokol komunikasi yang digunakan adalah MQTT. MQTT merupakan protokol IoT yang ringan dan menggunakan pola bundle subscribe. Pada proyek ini, ESP32 bertindak sebagai publisher. Setiap beberapa detik, ESP32 membaca nilai sensor, mengolahnya menjadi skor risiko, kemudian mengirimkan data dalam format JSON ke topik tertentu. Sementara itu, Node-RED bertindak sebagai subscriber. Node-RED melangganan topik yang sama melalui broker MQTT. Setiap kali ada pesan baru, data tersebut langsung diteruskan ke node-node lain untuk juga menjadi tampilan Google, chart, dan teks pada dashboard. Dengan demikian, prinsip kerja seperti ini, MQTT memungkinkan sistem monitoring yang real-time, efisien, dan mudah dikembangkan. Bagian membedakan proyek ini dengan sistem monitoring biasa adalah penggunaan algoritma machine learning di sisi ESP32. Algoritma yang digunakan adalah logistic regression dengan satu neuron. Variabel masukan atau fitur terdiri dari jarak hasil pembacaan sensor ultrasonik, suhu dan kelembaban dari data 11, serta nilai analog gas dari sensor MCQ. Setiap fitur terlebih dahulu dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1. Untuk jarak, nilai dinormalisasi kemudian dibalik, sehingga semakin dekat objek, nilainya semakin besar, yang menunjukkan risiko kepadatan yang lebih tinggi. Secara matematis, model logistik regresi ini dapat dituliskan sebagai berikut, di mana ND, NT, NH, dan NG adalah fitur yang sudah dinormalisasi. W1 sampai W4 adalah bobot, dan B merupakan bias. Nilai Z kemudian dimasukkan ke fungsi aktivasi sigmoid, sehingga diperoleh skor risiko antara 0 sampai 1. Skor ini kemudian dipetakan menjadi 3 kelas. Skor di bawah 0,4 dikategorikan aman. Skor antara 0,4 sampai 0,7 dikategorikan waspada. Dan skor di atas 0,7 dikategorikan bahaya. Dengan pendekatan ini, keputusan tingkat risiko tidak hanya bergantung pada satu sensor saja, melainkan merupakan kombinasi berbobot dari beberapa parameter lingkungan sesuai karakteristik algoritma machine learning. Selanjutnya, saya jelaskan lebih ke program yang berjalan pada ESP32. Secara garis besar, alur program dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi dari sensor, Wi-Fi, dan MQTT. Pada fungsi setup,
ISP32 menghubungkan diri ke jaringan Wi-Fi, kemudian tersambung ke broker MQTT. Pada fungsi loop, ISP32 secara berkala memeriksa apakah koneksi ke broker masih aktif, membaca nilai dari sensor di atas kelas, ultrasonik, dan MQ2, menghitung skor risiko menggunakan fungsi komputer risk score, menentukan label kategori risiko dengan fungsi risk label, menyusun data dalam format JSON, dan mengirimkan data tersebut melalui MQTT. Jika terjadi gangguan koneksi, fungsi reconnect akan mencoba menghubungkan kembali ke ISP32 ke broker. Dengan struktur ini, logika program menjadi terstruktur, berulang, dan tahan terhadap gangguan koneksi yang mungkin terjadi saat pengujian. Pada sisi aplikasi, saya menggunakan Node-RED sebagai platform pemrosesan dan visualisasi data. Di sini terlihat flow Node-RED di mana node MQTT-in menerima data dari broker pada topik yang sama dengan SP32. Node JSON mengubah payload menjadi objek JavaScript. Kemudian, data tersebut didistribusikan ke beberapa node dashboard, seperti jauh gas suhu, kelembaban, jarak, dan gas, chart, skor risiko, dan teks status risiko. Berikut adalah tampilan dashboard yang dihasilkan. Saya dapat mendekatkan objek ke sensor ultrasonik dan memberikan paparan pada sensor MQ2 dapat terlihat bahwa nilai jarak menurun, nilai gas meningkat, dan skor risiko pada chart maupun teks status berubah. Misalnya dari aman menjadi waspada atau bahaya. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian sensor, perhitungan mesin learning, pengiriman data melalui MQTT, serta visualisasi pada Node-RED berfungsi secara terintegrasi dan real-time. Sebagai kesimpulan, proyek ini berhasil membangun sebuah sistem monitoring risiko keamanan ruang praktikum yang menggunakan 3 sensor, yaitu ultrasonik, IAT11, dan MQ2, untuk memantau kondisi jalur suhu kelembaban serta potensi asap atau gas. Menetapkan protokol MQTT sehingga proses pengiriman data menjadi ringan, real-time, dan mudah diintegrasikan dengan aplikasi lain. Mengimplementasikan algoritma machine learning logistic regression di sisi microcontroller, yaitu di SP32, sehingga penilaian tingkat risiko tidak hanya berdasarkan ambang batas tunggal, tetapi pada kombinasi beberapa parameter lingkungan. Menyediakan dashboard Node-RED yang informatif untuk membantu dosen atau pengelola lab dalam memantau kondisi keuangan secara langsung. Ke depan, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan data pelatihan yang lebih banyak, integrasi notifikasi ke Telegram, serta pengujian beberapa ruang praktikum yang berbeda. Demikian presentasi video UAS Internet of Things dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.